Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak. Selamat malam, selamat datang di Economic bersama saya Ruli Kurniawan. Dan malam ini kita akan membedah pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Dan kita mulai berita pertama. Untuk pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF pada sidang paripurna DPR pada Selasa 20 Mei 2026. Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8% hingga 6,5% di tahun 2027. Ia juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi rentang 6% di tahun 2027. Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40% dari produk domestik bruto kita. Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80% dari PDB kita. Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini. Suku bunga surat berharga negara SBN tenor 10 tahun kami jaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Pada sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 70 hingga 95 dolar Amerika per barrel. Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 615 ribu barrel per hari dan lifting gas 934 hingga 977 ribu barrel setara minyak bumi per hari. Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Dalam pidatonya, Presiden juga resmi menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Kebijakan ini mewajibkan ekspor komoditas strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah demi memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan penerimaan negara. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Aturan ini mewajibkan penjualan ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal. Pemerintah menegaskan hasil penjualan ekspor tetap akan diteruskan kepada pelaku usaha pengelola komoditas. Namun, negara akan memiliki kendali dan pengawasan lebih kuat terhadap transaksi ekspor SDA. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys.
kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Presiden Prabowo menyebut kebijakan ini ditargetkan untuk memberantas praktik under invoicing atau kurang bayar serta transfer pricing yang selama ini dinilai merugikan negara. Kebijakan baru pemerintah ini juga mendapat dukungan dari DPR. Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya menilai langkah pemerintah ini berpotensi mengoptimalkan penerimaan negara dan memperkuat konsolidasi nasional dalam pengelolaan sumber daya alam. Tapi intinya kami menangkap penyampaian Presiden adalah bagaimana negara ingin optimasi penerimaan negara dan ini terkonsolidasi ya terkait dengan dignity, national dignity dan seterusnya. Pemerintah berharap melalui tata kelola baru ini, ekspor komoditas strategis Indonesia dapat lebih transparan, terkendali, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerimaan negara serta kesejahteraan masyarakat. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Dan Badan Pengelola Investasi Danantara mengumumkan membentuk Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai respon atas peraturan pemerintah tentang sumber daya alam dalam negeri. DSI diproyeksikan bisa menekan praktik under invoicing yang telah berlangsung cukup lama. Menurut Chief Investment Officer Danantara Pandu Syahrir, DSI ditujukan untuk memastikan sumber daya Indonesia dapat dimanfaatkan secara global sekaligus membawa kemakmuran optimal bagi Indonesia. Di kesempatan yang sama, Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafaz mengatakan DSI akan jalan dalam 2 tahap yang akan dimulai pada Juni mendatang. DSI akan menjalankan beberapa peran, ya kan, memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan, memastikan transaksi yang dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan harga pasar. Ketiga, mendukung pengelolaan devisa negara secara lebih optimal, serta melakukan konsolidasi data dan tata kelola guna meningkatkan efisiensi sektor. Fungsi itu akan dijalankan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah periode 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2026. Jadi selama kurang lebih 6 bulan, itu adalah fase pertama, di mana fungsinya akan berbeda dengan nanti di fase kedua, fungsi dari PT DSI ini. Di fase pertama, DSI ini akan menjadi fungsi penilai dan perantara untuk antara penjual dan pembeli komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor. Kemudian kalau di tahap kedua, itu nanti PT DSI ini akan menjadi perusahaan trader. Jadi artinya dia langsung membeli, bukan memeriksa atau melihat dokumen dan sebagainya untuk ekspor. Dia akan langsung membeli dan dia akan langsung sendiri menjual ke market internasional. Menteri ESDM menyatakan peraturan pemerintah baru terkait tata kelola ekspor sumber daya alam tidak berlaku untuk hulu migas. Hal ini dinyatakan Bahlil di sela-sela pembukaan Indonesia Petroleum Association Convex di AIS BSD Tangerang, Banten, Rabu petang. Bahlil menegaskan bahwa sektor hulu minyak dan gas bumi tidak termasuk dalam kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN khusus ekspor. Kegiatan ekspor sektor migas ini tetap dilakukan sebagaimana mestinya. Bahlil menjelaskan terbitnya aturan tersebut tujuannya ada 3. Pertama, selama ini terjadi under invoicing. Yang kedua, terjadinya transfer pricing. Dan yang ketiga adalah implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam kaitannya dengan itu untuk implementasinya di sektor migas tidak kita kenakan. Kenapa? Karena yang pertama
hampir semua penjualan migas ini kan di dalam negeri. Dan untuk ke luar negeri itu kan kita sudah melakukan kontrak jangka panjang. Dan itu hampir dapat dipastikan tidak ada transfer pricing ataupun under invoicing. Yang lain lagi adalah ini sudah terjadi kesepakatan pada saat sebelum POD, negosiasi pemerintah dengan pengusahanya. Yang keempat, kita tahu bahwa investasi di sektor hulu migas itu membutuhkan biaya eksplorasi yang tidak sedikit, itu cukup besar, dengan risiko yang sangat besar sekali. Maka DHE-nya pun, karena investasinya lebih banyak meminjam uang dari luar negeri, maka DHE-nya pun kita tidak mempergunakan yang diminta 100% untuk harus dalam negeri. Andaikan pun ada, itu paling tinggi 10-30% maksimum. Selebihnya nggak ada masalah, itu kira-kira. Dan untuk membahas arah kebijakan makroekonomi dan fiskal dalam negeri sudah hadir di studio pengamat pasar uang dan komoditas Ibrahim Aswabi dan melalui aplikasi Zoom tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Fitra Faisal. Selamat malam Bang Fitra. Selamat sore, selamat malam Bang Uri. Siap, terima kasih Bang Fitra. Pak Ibrahim, terima kasih banyak Pak sudah hadir malam hari ini Pak. Oke, selamat malam. Baik. Kita mungkin akan langsung ngebahas terkait dengan update yang terjadi di hari Kamis ini, Bang. Mungkin saya akan ke Bang Fitra terlebih dahulu terkait dengan pasca Presiden berpidato terkait dengan kebijakan ekonomi makro dan juga fiskal di tahun 2027. Hari ini ternyata rupiah menembus 17.700, bahkan IHSG juga tertekan di siang ini juga mencapai 3,64%. Anda melihatnya seperti apa, Bang Fitra? Apakah pasar tidak merespon baik terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin, Bang Fitra? Ya, ini ada dua hal yang sebenarnya bisa berbeda ya jawabannya ya. Kalau untuk rupiah ya, sebagaimana yang saya sering sampaikan, kalau kita bicara mengenai variance decomposition ya, dalam econometrics ada yang disebut sebagai variance decomposition. Ya. Apa saja sih yang membuat rupiah itu tertekan ya? Fundamental value dari rupiah sekarang 16.700. Yang membuatnya 17.600 adalah yang pertama, US Treasury Yield, ya itu menjadi tarikan gravitasi. Berapa basis point? 225 basis point. Yang kedua, itu ada indikator oil. Oil price shock sekarang sudah rendah ya, dan tekanannya juga sudah mulai rendah. Tetapi itu sumbangannya 180 basis point. Yang ketiga, VIX, ya, Global Sentiments. Nah ini tekanannya 117 basis point. Yang keempat, yang terkait dengan MSCI related, ya itu ada underweighting dan seterusnya, ada rebalancing. Plus juga market perceptions, ini 171 basis point. Yang kelima, transitional. Ya, transitionalnya itu dividend repatriation di bulan Mei, dan biasanya kita tahu you sell in May and go away and coming back again in St. Leger's Day in September. Yeah. Jadi musiman ini ya. Jadi musimannya itu sumbangannya 150 basis point. Yang terakhir musim haji 54 basis point. All in all 897 basis point. Okay. Jadi ini sebuah tren musiman. Nah kalau tadi masuk ke mana nih market sentiments? Masuk ke yang tadi MSCI related. Nah tapi ini MSCI rating dan market sentiments itu all 171 basis point. Nah bagaimana dengan market? Nah market memang masih belum kenal aja ini kebijakan apa sih? Nah makanya saya jelasin. Nah, ini kebijakan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi kekayaan negara. Mas Ruli, sepanjang 1991 sampai 2024, itu kita sudah kehilangan 15.400 triliun rupiah karena akibat under invoicing, misinvoicing, smuggling, dan seterusnya. Okay. Itu setara dengan apa? Kalau kita lihat tahun 2025, GDP kita 24.000 triliun, artinya ini 64% dari GDP kita. Yeah. Nah, oleh karena ini kan kekayaan negara yang hilang seperti itu kan harus kita mampu untuk kemudian kita tata lebih baik lagi, gitu ya. Nah, under invoicing apa sih untuk teman-teman dari CNN yang mungkin belum terlalu mengenal istilah ini? Jadi gini, ada perusahaan di Indonesia misalnya, itu punya kegiatan untuk mengekspor, taruhlah ekspor batu bara. Nah, ekspor batu bara ini kemudian dijual di bawah harga internasional, berarti under invoicing begitu kan? Harusnya harga internasional tapi di bawah harga internasional. Dijual kemana? Ke negara lain, misalnya negara S. Negara S ini kemudian dijual dan kemudian negara S ini menjualnya lagi ke tempat lain ya dengan harga internasional. Nah, sehingga realisasi labanya lebih tinggi di negara S ini daripada
realisasi laba di Indonesia. Itu namanya transfer pricing. Ya. Kenapa dilakukan transfer pricing ini? Untuk tax manipulation. Kenapa? Karena tax rate di sana lebih rendah. Nah, ini plus smuggling, tidak hanya ekspor under invoicing ya, ada import under invoicing juga dan seterusnya. Ya. Itu potensinya setiap tahunnya hitungannya bisa yang konservatif 1.765 triliun rupiah. Kemarin Pak Presiden juga pakai hitungan 150 billion US dollar, artinya 2.500 triliun rupiah kurang lebih dalam setahun. Oke. Nah, ini yang kemudian harus dikonsolidasikan dengan adanya badan baru yang disebut sebagai Danantara Sumber Daya Indonesia. Oke. Nah, ini buat ngapain sih teman-teman market masih belum yakin nih. Ini apa sih barangnya? Apa nanti akan ngambil margin dari perusahaan gitu kan? Ya. Kalau kita lihat kinerja dari emiten-emiten komoditas yang terkait ya seperti coal, CPO dan ferronickel itu kan jatuh tuh kalau kita lihat di stock market dan kita lihat itu sebagai drag down condition dari market kita hari ini. Ya. Nah sebenarnya kan need not to worry. Kenapa? Karena ini pertama cuma pencatatan aja ya di masa transisi ini masa pencatatan. Nggak ada margin yang diambil. Itu yang pertama. Terus ongkos-ongkosnya yang terkait siapa yang nanggung? Ya pemerintah. Nah 3 bulan pertama ini pencatatan. Yang berikutnya itu adalah ya lebih ke konsolidator ya semuanya ini di lewat badan ini. Ada nggak kontrak-kontrak yang akan terlanggar? Nah itu semua dikonsolidasikan. Jadi kalau masih ada kontrak kan kalau pertambangan tuh ada kontrak-kontraknya. Oke. Itu pemerintah untuk menjamin itu tidak ada perubahan sama sekali. Dijualnya pada harga apa? Kan seperti ini monopsoni nih. Kan ada bayangan lama dulu BPPC ya pembeli tunggal terus itu gagal gitu ya. Beda. Ini pertama yang punya itu Danantara. Itu artinya stakeholdersnya banyak ya nggak cuma 1 orang 2 orang. Baik. Yang kedua adalah ini dijualnya pakai harga internasional. Jadi meskipun ini sebagai yang membeli buyers gitu ya, tapi buyers ini nggak ngambil untung gitu ya. Jadi itu langsung disalurkan ke eksportir ke pembeli-pembeli dari luar negeri tadi dengan harga internasional cuma lewat aja, nggak ada untung yang diambil, nggak ada margin yang diambil. Tujuannya apa? Untuk pencatatan. Kalau sudah dicatat, berarti kita bisa melihat ada cadangan devisa yang lebih baik. Artinya dalam kondisi ini secara struktural fondasi rupiah juga menjadi lebih baik gitu kan. Nah, kalau kemarin ada kekhawatiran Presiden apakah peduli dengan rupiah? Peduli. Ini salah satu buktinya. Dan beberapa kali saya juga pernah ikut rapat kabinet, saya diminta pendapatnya juga tentang bagaimana to manage rupiah dan seterusnya bagaimana to manage the economy. Masih Pak Presiden mendengarkan, even saya bukan cabinet ministers, I'm an economist, tapi beliau dengarkan, gitu kan. Jadi dalam hal ini beliau concern terhadap usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi kita, terutama dalam hal ini secara psikologis yang masyarakat lihat adalah rupiah, gitu, Mas Kuli. Baik, Bang Fitra, Pak Ibrahim dari sisi berkomunikasi menyampaikan bahwa oke, ini ada separated issue di sini gitu. Tapi kalau kita tadi bahas panjang terkait dengan badan baru bentukan dari Danantara ini terkait yang akan menjadi badan full body gitu untuk ekspor, saya bilang seperti itu gitu. Dari kalau kita berbicara terkait dengan kondisi yang terjadi hari ini, rupiah mencapai 17.700, kemudian IHSG tertekan 3,64%. Di kacamata Anda sebagai pengamat seperti apa sebenarnya? Ya, jadi kalau saya lihat pada saat pidato presiden ya membahas tentang masalah ekspor untuk batu bara ya dan kecuali adalah migas dan minyak ini melalui Danantara, ini pun juga ada sedikit kegaduhan bagi pasar. Seharusnya sebelumnya pemerintah itu melakukan edukasi dulu ya terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang memang berkenaan dengan masalah ini. Ya kenapa? Karena pada saat berpidato kemudian mengatakan bahwa Danantara yang akan sebagai stakeholdernya di sini ini menganggap bahwa ini berarti centralistic ekonomi. Jadi kita kembali bahwa ini terjadi monopoli. Nah, monopoli inilah yang membuat pasar itu gerah ya sehingga apa? Rupiah, kemudian indeks harga saham gabungan pun juga mengalami penurunan dan harus diingat bahwa kemarin sudah cukup bagus sebenarnya. Pada saat Bank Indonesia ya menaikkan suku bunga di luar dugaan 50 basis poin, ini sudah cukup bagus. Tetapi apa? Bahwa penguatan mata uang rupiah ini rupanya hanya bersifat sementara ya sesaat. Kemudian berikutnya kembali mengalami pelemahan. Nah, ini perlu ada satu strategi baru bagi pemerintah untuk melakukan edukasi ya ke perusahaan-perusahaan tambang tersebut. Karena apa? Harus diingat bahwa
pendapatan ekspor tambang ini cukup tinggi. Ada ketakutan juga bahwa kalau yang saya lihat ekspor batu bara ya maupun yang lainnya itu biasa kontrak. Jadi kontrak misal di bulan November 2026 itu akan terkena lagi di kontrak 2027 dengan harga yang sama. Walaupun harga batu bara ya harganya relatif lebih tinggi, ya itu pun juga pada saat kontrak yang berlaku. Nah, ini yang terjadi. Karena apa? Harus diingat bahwa pasar internasional itu biasanya digunakan untuk hedging ya sebagai untuk melakukan transaksi, kemudian harga yang sebenarnya adalah harga kontrak yang sudah ada. Jadi ini yang saya belum jelas nih. Ini akan dijual dengan harga internasional, ya kemudian harga itu seperti apa? Ya karena yang saya tahu bahwa perdagangan di multilateral ya itu adalah kontrak semua dan kontrak itu sudah ditentukan. Mungkin bulan November ya dengan harga segini ya itu walaupun nanti harganya naik begitu tinggi pun tetap harganya harga saat itu yang sudah ditetapkan kontraknya sampai tahun berikutnya. Nah ini katanya akan dimulai di bulan Juni katanya. Apakah bisa cepat itu untuk apa namanya? Ya, kita bisa ini kan penghitungan, baru pencatatan. Ya artinya apa? Perlu waktu yang cukup lama juga. Sama seperti MSCI menurunkan rating, ya kemudian membekukan untuk pasar modal, terutama adalah Bursa Efek Indonesia. Ini kan butuh waktu yang cukup lama, ya sampai benar-benar ini sudah mengikuti, terutama dalam masalah free float, ya dari 3%, 7,5% menjadi 15%, barulah ini akan ada perubahan. Ini pun juga sama. Di tambang ini nggak semudah yang kita bicarakan ya secara teori, secara kertas ini memang bagus, tapi secara prakteknya pasti ini akan berhubungan langsung dengan pelaku pasar. Karena pelaku pasar sebelumnya sudah ada kontrak-kontrak baru ya dengan yang lainnya dan ini seperti apa. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena pemerintah harus melakukan edukasi ya tidak semudah yang kita omongkan. Memang benar bahwa pemerintah ya mengalami kerugian ya yang cukup besar untuk masalah. Dulu saya ingat bahwa batu bara kemudian timah itu ekspor itu harus melalui bursa. Ya sekarang kan ada perubahan lagi harus melalui Danantara. Nah ini pun juga harus jangan sampai ada tumpang tindih tentang masalah regulasi. Nah regulasi ini harus segera diperbaiki ya supaya jangan ada kekecewaan dari para pengusaha sehingga pasar ini ya bukan lagi ikut positif ya tapi negatif. Harus ingat bahwa pengusaha-pengusaha ini juga para spekulan juga mereka juga melakukan hedging juga ya di pasar internasional sehingga ini harus hati-hati. Mereka bisa bermain dan ini yang akan membuat arus modal ya dari dalam negeri akan keluar kembali dan ini akan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah, kemudian IHSG pun juga akan kembali mengalami penurunan, apalagi nanti di awal Juni ini kan MSCI juga akan mengumumkan tentang pasar modal kita. Baik, ini juga bertepatan juga di Juni ini juga Danantara mengatakan bahwa tahap pertama Danantara Sumber Daya Indonesia juga mulai akan melakukan tahap pertamanya selama kurang lebih 6 bulan di mana fungsinya akan menjadi penilai dan perantara. Apakah cukup dengan waktu 1 bulan untuk men-switch itu semua? Jangan dijawab dulu Pak Ibrahim. Kita akan kembali setelah jeda komersial berikut, tetap di Ekonomi.